Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 646C11 ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas proyek kami untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nggak Pak, namanya siapa, nama usahanya apa? Oh gitu. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini pegang Sunset sudah setahun. Terus nama saya sendiri Fandi Yahya. Ya. Di sini kafe ini jual makanan dan minuman yang tersedia di kafe. Udah cukup, paling itu aja. Kalau untuk usahanya sendiri sudah berdiri dari tahun berapa ya Pak? Kalau usaha itu pertama kali Sunset jualan opening itu grand opening itu 31 Desember 2023. Oh berarti akhir tahun. Dia akhir tahun. Apa sih satu tahun tuh apa? Tahun baru. Oh. Terus kalau untuk awal mula idenya itu gimana sih Pak untuk bisnis ini? Awal mula ide ini ada bos di kantor, Ya. diskusi bareng-bareng, terus sebenarnya kita ada inspirasi dari luar negeri. Jadi sebelumnya kan di Bekasi itu belum ada tempat nobar, apa kafe nobar gitu ya. Oh iya. Kafe sport lah, sport musik gitu. Oh. Nah, kami diskusi, akhirnya kita buka. Nah, konsepnya awalnya itu. Nah, sampai sekarang sudah berjalan ya, sport dan musik itu. Oh berarti di sini tuh bukan kafe doang ya Pak? Iya, Ada betul. ada musiknya juga. Ada musiknya, terus kita juga ada studio kafe ini sebenarnya. Ya. Nah, tetap pada konsep awal sport dan musik ya, kita adain nobar bola atau mungkin live musik gitu. Paling Tapi kalau alasan dari memilih usaha yang seperti ini tuh ada alasan tersendiri gitu nggak Pak? sebenarnya ini alasannya pertama sih agak ngebanyol sedikit ya. Karena kondisinya waktu itu mau buka apa lagi selain kontraktor gitu kan, karena kantor pusatnya kan kontraktor. Iya, terus mau bikin kafe buat anak-anak kantor juga, buat kafe biasa. Ya. Nah, ternyata kita seriusin, ya udahlah, sekarang berjalan sesuai konsep yang tadi dibilang tadi ya, sport and musik cafe gitu. Kalau penempatan lokasinya nih Pak, ada alasan khusus nggak kenapa di sini Pak? Penempatan lokasi sebenarnya kemarin waktu kita mau bangun Sunset ini sebenarnya sebelah kantor. Oh. Tapi dengan kondisinya waktu itu kantor ternyata lihat sebelah itu tidak memungkinkan untuk buka kafe, jadi kita dapatlah di sini, pas banget di Hub, ini di Grand Galaxy. Ya. Ya banyak pertimbangan juga sebenarnya di sini. Akhirnya kita berani buka di sini, ya sudah kita renov, kita opening di tanggal 31 Desember itu. Ada alasan khusus nggak Pak, kayak ada kondisi ekonomi sekitar mempengaruhi penempatan lokasi di sini Pak? Oh iya, itu cukup perhatian banget kita buka di sini dengan ekonomi sekitar. Karena kita awalnya asesmen dulu tuh. Jadi sebelum kita membuka Sunset ini, ya kita lihat sekitar ekonominya berapa, daya belinya, terus target kita siapa gitu. Ya. Nah sebenarnya memenuhi kriteria di area sini. Terus juga jalan, akses jalannya jalan juga kita perhatikan juga itu di situ. Untuk soal perizinan Pak, ada kendalanya apa nggak ketika Kalau perizinan ini? nggak ada kendala ya, karena sekarang dari pemerintah juga lebih mempermudah lah, semua dari OSS kan. Jadi untuk izin UMKM, terus siupnya, surat-surat dari pemerintah sih aman.
pemerintah kayak udah support lah ya Pak Iya, buat betul. pembangunan bisnis UMKM ini. Betul, support sekali. Apalagi kita kalau kurang dana, itu bisa. Kita ajukan aja, ada kur kan dari Oh, iya. pemerintah, kita Iya. mengadakan ada pengadaan kur di situ. Jadi untuk izin sih sebenarnya kita harus lebih ini aja, melek teknologi aja. Melek teknologi, ya paling gitu. Nggak ada kendala. Kalau dari usaha kopi ini apakah ada kekuatan utamanya nggak Mas? Kekuatan utama seperti apa? Seperti analisis SWOT-nya gitu, seperti kekurangan. Ada itu. Jadi sebelumnya kan kita kalau kita memacu dalam prosedur SWOT tadi, sebenarnya kita ada tapi tidak memakai SWOT yang dibilang SWOT tadi. Kita itu awal-awal pasti ada perhitungan sebelum buka. Jadi ada perhitungan modal dan lain-lain. Terus ada produk yang harus kita buat apa. Terus kita manajemen risikonya apa, itu kita buat juga tuh. Nah, terus juga bagaimana cara jualnya. Nanti di riset dulu lah ya. Iya, betul, di riset dulu. Terus juga pasti kita ada marketing ya. Iya. Marketingnya itu ada banyak yang kita jalanin untuk saat ini. Oke, kalau untuk karyawan di sini Mas, berapa jumlah karyawan yang kerja di sini? 17. Kalau jumlah awal itu kita ada 4. Nah, 4 itu kita seleksi berjalannya waktu, ternyata 4 orang ini operasional yang dikeluarkan dari Sunset ini terlalu tinggi. Kita sekarang memakai tim atau karyawan itu freelance. Freelance. Jadi tetapnya itu 2 orang, sisanya freelance. Jadi bisa bergantian itu. Operasional juga menunjang lebih baik lah. Terus untuk sistem gajinya tadi ya Mas, kayak yang 2 orang itu tetap dan yang lainnya sisanya freelance. Ya, sistem gaji sesuai kalau dari Sunset, sistem gaji itu ada dua kategori, yang satu karyawan, yang satu freelance. Nah, apabila freelance masuk ya kita gaji sesuai harian atau jam. Kita gaji apa? Bukan gajian ya. Kita fee-nya itu per jam. Per jam. Sesuai perjanjian awal masuk dia ke sini lah. Iya, betul, sesuai interview yang kita jalani. Ya. Kalau untuk sebelum itu untuk rekrut karyawan ini Mas, ada kriteria khususnya nggak sih Mas? Oh, pastilah. Untuk kafe sebenarnya ada kriteria khusus, apalagi kita di bidang pelayanan. Nah, kondisinya kriteria khususnya kita ada under 25 tahun. Itu tahu apa untuk umur dulu ya. Nah, udah pasti kita cari kriteria yang fresh graduate. Terus juga dia tidak memahami kafe juga nggak apa-apa. Yang penting dia mau belajar bersama lah. Iya. Tadi kan Mas bilang untuk analisis SWOT-nya salah satunya kan ada teknik pemasaran ya Mas. Betul. Terus kalau untuk bisnis ini tuh teknik pemasaran yang digunakan apa ya untuk menarik pelanggan? Ya, pertama sih Sunset kita pasti nggak nutup mata ya, karena di sini sekarang udah internet semua. Jadi marketing kita pasti lewat sosial media. Di sosial medianya itu ada berupa TikTok, terus Instagram, terus online food. Online food kami pakai ada 2 online food, yaitu kita pakai juga. Terus untuk sosial media yang dijalankan itu Mas, apa sih peran mereka? Maksudnya mereka berhasil menggait banyak pelanggan nggak untuk Sunset ini sendiri? Kalau dari pengalaman kita di Sunset itu untuk sosial media internet itu berpengaruh. Kalau kita presentasikan dia hampir 30% sampai 40% dia mengetahui Sunset itu berada di sini, berada di galaksi. Iya, jadi sosmed itu kan memberikan informasi titik lokasi saja sebenarnya. Sebenarnya mau menunya apa dia nggak tahu tempat, mau nongkrong di mana, ya kita itulah pakai sosmed itu. Untuk pemilihan bahan baku nih Mas, kayak gimana nih Mas?
pemilihan bahan baku. Sunset awal-awal kita pakai chef. Dulu pakai kita chef. manggil orang chef hotel Ya. untuk bikin resep kitchen bar. Jadi kita seleksi atau kita tester. Nah itu akhirnya pemilihan bahan baku dari chef kita adakan sesuai apa yang disetujui makanan dan minuman yang ada di kafe. Jadi bahan baku kita itu tidak terlalu mahal, tapi rasa enak. Tetap dijaga. Tetap dijaga. Yang penting fresh ya. Yang penting fresh, itu poin pertama. Untuk menjaga kualitas rasa dan pelayanannya gimana nih? Apa ada cara-cara ngasih tahu nih staff-staffnya buat menjaga kayak gimana? Nah itu untuk pertanyaan itu sangat menarik karena kondisi saat ini kita kan persaingan dunia kafe Udah besar jadi lah. iya, jadi pertama sih kita mengutamakan pelayanan sebenarnya dari segala sesuatu. Karena kita jual makanan ya kita utamakan pelayanan karena pelayanan kita ada SOP-nya, itu tetap dengan SOP yang sama semua restoran, hampir sama, dengan salam sapa, mengenali produk, terus memberikan edukasi ke servis ke customer, ya begitu. Cukup paling untuk pelayanan juga cukup baik. Kalau untuk modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha kafe ini berapa, Mas? Kalau modal awal dibilang agak besar ya, tapi kondisinya saat ini kalau dihitung sampai saat ini kita modal awal itu hampir 50 jutaan lebih. Besar, berarti termasuk besar ya? Lumayan, karena kan kita UMKM, Ruko belum punya sendiri. Iya. Jadi kita survive karena keadaan ekonomi yang begini, ya kita maksimalkan ya. Iya. Kira-kira untuk balik modal yang dibutuhkan berapa lama tuh, Mas? Kalau balik modal tuh biasanya BEP itu kita hitung dari pemasukan kita itu, kalau hitungan kasar dari sistem itu hampir setahun. Jadi Hampir setahun. Iya, jadi kembali modal itu nggak langsung. Misalkan per bulan dapat 50 juta nggak langsung Iya, kembali. karena hasilnya kotor ya. Iya, hasil kotor karena kondisinya akan ada pengeluaran yang per bulan di kafe itu. Ya. Oke, untuk usaha ini ada kepikiran untuk dikembangkan lebih lanjut ya, misalkan buka cabang baru di tempat lain. Nah ini asik nih. Waktu itu sempat juga kita ada evaluasi awal tahun 2025 karena kita berjalan setahun. Jadi kita ada evaluasi untuk buka baru, itu pasti mimpinya semua restoran. Iya. Ya, mimpi atau mungkin visi lah. Visi. Gitu. Nah, kalau untuk buka baru, pastinya kita akan buka baru, tapi dengan manajerial yang cukup dulu. Harus baik dulu baru kita berani buka. Iya, buka baru atau kita buka franchise atau apapun itu yang bikin kafe ini naik lah. Memfokuskan di titik utama dulu lah nih. Betul. Ya. Ketika udah manajerialnya udah bagus, udah paten, barulah buka cabang yang lain atau franchise. Ya biar tidak salah langkah. Ya. Jadi kalau bikin bisnis makanan ini sebenarnya kita bisa aja banyak cabang. Ada beberapa prinsip yang orang bikin UMKM banyak cabang, banyak pemasukan. Ya. Cuan. Tapi pelayanannya nggak dipentingkan. Pelayanan, terus kualitas, manajerial dan lain-lainnya itu kita harus perhatikan juga itu. Karena kita nggak mau sembarangan gitu. Bahaya juga lah ya. Iya. Banyak juga sih cerita, jadi kita agak was-was juga. Iya sih. Kafe-kafe yang tutup, asal buka franchise, terus pelayanannya nggak ada, manajerialnya kurang. Karena Terus, kan? dampaknya jadi ke semuanya juga ya. Meskipun ini yang utama bagus, karena franchise jelek kan. Nah ini itu juga jadi kan mempengaruhi itu betul tuh. Kalau franchise langsung itu kan terlalu spekulasi terlalu
jauh. Ya. Karena kondisinya pusat aja belum bagus, Tuh. apalagi di Franchise. juga franchise. Jadi banyak perhitungan dan riset yang harus dijalani. Sepertinya sudah cukup ya. Ada yang mau ditanya lagi? Sebenarnya cukup jelas. Sudah memenuhi semua. Sudah. Baik. Juga terima kasih ya Mas atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih sudah membantu kami untuk memenuhi kebutuhan kami untuk kuliah. Terima kasih Mas. Iya. Terima kasih, Mas. Ya.